Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Di video ini kita akan sharing bersama atau belajar bersama di dalam mengaplikasikan program AutoCAD. Kita langsung saja. Ini adalah foto survei yang saya ambil dari lapangan. Dan ini adalah hasil sketch manualnya, di mana setelah dilakukan pengukuran secara manual, jarak dari P0 ke P1 adalah 25 meter, jarak dari P1 ke P2 adalah 25 meter, jarak dari P2 ke P3 adalah 17 meter, dengan lebar jalan 3,2 meter. Hasil survei ini nantinya akan diperuntukkan untuk keperluan perencanaan saluran drainase dengan penggunaan material pasangan batu, di mana dimensi rencana yang telah ditentukan adalah tinggi talut sisi kiri dan sisi kanan adalah 50 cm atau 0,5 meter, dengan tinggi pondasi talut 20 cm atau 0,2 meter, dengan lebar talut untuk sisi kiri dan sisi kanan pasangan batu adalah 25 cm atau 0,25 meter, dengan lebar saluran 50 cm atau 0,5 meter, dengan ketebalan lantai saluran adalah 20 cm atau 0,2 meter. Saya sudah mempersiapkan lembar kerja AutoCAD, di mana di sini saya menggunakan AutoCAD Civil 3D 2016, dan jika teman-teman menggunakan AutoCAD versi lain juga bisa. Saya terlebih dahulu merubah mode AutoCAD-nya, di mana di sini masih menggunakan Civil 3D ya. Ya, saya rubah di lambang gear ini ya. Jadi jika AutoCAD versi yang lain juga settingannya langsung saja dilihat di lambang gear ini, kita klik tanda panahnya, lalu saya ganti menjadi mode drafting dan annotation. Oke. Selanjutnya kita men-setting satuan unit penggambaran kita. Langsung saja ketikkan unit, lalu enter. Untuk kolom tipe ini saya menggunakan desimal dengan precision 0.00. Dengan satuan feet saya rubah menjadi meter, dan saya klik OK. Setelah itu saya setting objek snap dengan cara mengklik kanan mouse, lalu pilih objek snap setting. Jika di dalam kolom ini teman-teman melihat hanya tercentang sebagian atau tidak tercentang sama sekali, langsung saja klik select all, lalu klik OK. Ya, selanjutnya kita men-setting dimensionnya, karena jika tidak tersetting dimension, ketika kita menarik ukuran menggunakan dimension ini, maka akan terlihat kurang pas ya. Kita bisa lihat contohnya ya. Jadi kurang terlihat begitu pas teman-temannya. Jadi kita setting saja terlebih dahulu. Langsung saja ketik dim, lalu pilih dimensions, dim style, lalu klik new. Ya, teman-teman bebas memberikan nama pada kolom new style name-nya ya. Saya memberikan nama ukuran. Lalu saya klik continue. Lalu saya pindah ke kolom lines. Untuk baseline spacing ini saya nolkan.
Untuk extend beyond dim lines ini saya ganti menjadi 0.01. Untuk offset from origin ini saya ganti menjadi 0.09. Lalu saya pindah ke kolom symbol and row. Untuk row heads di kolom first dan second ini saya ganti menjadi oblique, dan di kolom leader saya ganti menjadi none. Lalu row size ini saya ganti menjadi 0.03. Lalu center mark ini saya ganti menjadi 0.03. Lalu saya pindah ke kolom text. Untuk text height ini saya menggunakan 0.08. Lalu offset from dim line ini saya tetapkan 0.09. Lalu saya pindah ke kolom fit. Untuk use overall scale of angka 40 saya ganti menjadi 1. Dan di primary units untuk linear dimension unit format tetap menggunakan desimal dengan precision 0.00. Lalu saya klik OK. Oke, ya. Klik pada style name yang sudah kita buat, lalu klik set current dan close. Oke, kita coba tarik dimensinya ya. Kita coba. Ya, sudah terlihat cukup pas teman-teman. Kita delete saja. Ya. Lalu kita melihat pada sketch manual ini, terlebih dahulu saya akan membentuk garis jalan dulu ya. Ya, tapi sebelum membentuk garis jalan, kita setting dulu nama layernya ya. Dengan cara ketik layer, enter, klik pada new layer, lalu saya berikan nama layer garis jalan ya. Tapi teman-teman jika ingin memberikan nama yang lain juga bisa ya. Oke, lalu untuk mengaktifkannya saya klik 2 kali sampai terlihat tanda centang seperti ini ya. Lalu saya hidden. Oke, kita membentuk garis jalan dengan cara klik polyline, lalu klik pada lembar kerja, lalu jarak dari P0 ke P1 adalah 25 meter. Kita ketik saja 25, enter. Ya, kita perkecil tampilan. Jadi teman-teman jika ingin memperkecil tampilan pada lembar kerja, jika di drag ke belakang pada ruler mouse maka tampilan gambar akan mengecil ya, tapi jika di drag ke depan maka tampilan gambar akan membesar. Lalu selanjutnya kita lanjutkan lagi, jarak dari P1 ke P2 adalah 25 meter, ketik 25 lalu enter. Lalu jarak dari P2 ke P3 adalah 17 meter. Kita ketik 17 lalu enter. Dan enter untuk memutuskan garisnya ya. Dan lebar jalannya adalah 3,2 meter. Ketik saja O, lalu pilih offset. Ketik lebar jalan 3.2, lalu enter. Kita klik objek garis, kita bisa memindahkan ke kiri dan ke kanan ya. Jika kita pindahkan ke sisi kanan, maka garis ini akan mengikuti ke sisi kanan. Jika kita memindahkan ke sisi kiri, maka garis juga akan mengikuti ke sisi kiri ya. Saya memilih untuk mengklik ke sisi kanan. Oke, lalu enter. Garis jalan sudah terbentuk teman-teman dan sudah sesuai dengan penamaan layer kita. Lalu selanjutnya kita akan membentuk garis saluran.
kita kembali letakkan saja kursor ke tanda panah ini ya pada menu layer, maka akan terlihat secara otomatis. Lalu klik new layer. Saya berikan nama garis saluran. Lalu saya pilih ketebalan garisnya adalah 0,13 mm. Tadi saya lupa untuk men-setting ketebalan garis jalan ya. Jadi saya ganti ketebalan garis jalan menjadi 0,35 mm. Oke. Lalu saya rubah warna untuk saluran, tampilan garis saluran drainasenya ya, menjadi warna merah. Lalu klik OK. Ya, saya tidak mencentang garis saluran ini ya, karena saya akan mengambil atau menarik garis jalan sebagai garis salurannya melalui perintah offset ya. Ketik O. Saya ulangi, ketik O, lalu pilih offset, lalu lebar pasangan batu kita tadi adalah 0,25 meter atau kita ketik 0,25, lalu enter, lalu pilih objek. Karena saluran kita ini berada pada sisi kiri jalan ya, jadi kita letakkan kursor, arahkan kursor pada sisi kiri, lalu klik, lalu enter. Oke, lalu saya pindahkan penamaan garis ini ke nama layer garis yang sudah saya tentukan ya, garis saluran. Oke, sudah warna merah. Lalu untuk lebar salurannya adalah 50 cm atau 0,5 meter. Kita ketik O lagi, pilih offset, ketik 0,5, enter. Kita klik objek garisnya, lalu pindah ke sisi kiri, lalu klik dan enter. Oke, garis salurannya sudah terbentuk. Lalu kita perhatikan lagi sketch manualnya. Ini merupakan garis saluran irigasi ya. Oke, kita kembali ke lembar kerja. Untuk membentuknya sama seperti biasa, kita berikan bentuk dulu nama layer ya, layer garis yang akan kita buat. Saya berikan nama garis saluran irigasi. Saya rubah warnanya menjadi warna biru. Lalu ketebalan garisnya tetap menggunakan 0,13 mm. Oke. Ya. Lalu untuk mengaktifkan atau untuk menggunakannya, kita klik 2 kali. Oke, sampai terlihat tanda centang seperti ini. Lalu saya hidden. Lalu saya klik tanda panah pada menu draw. Saya klik spline. Oke. Ya, kita bentuk secara perlahan saja. Ya. Jika mode ortho pada model tidak dinonaktifkan, maka akan terbentuk garis lurus saja teman-teman ya. Jadi kita aktifkan mode orthonya, klik. Ya, sudah nonaktif, jadi kita bentuk garis saluran irigasi ini secara perlahan saja. Oke, kita klik sampai membentuk arah aliran teman-teman ya. Kita perlahan saja, karena di sini saya juga masih seorang pemula ya. Oke. Lalu enter untuk memutuskan garisnya. Oke. Sudah ya. Jadi kita akan memindahkan objek ini
ke ujung garis jalan atau ujung garis saluran drainase kita. Kita pindahkan dengan cara mengklik objeknya, lalu kita pindahkan dengan move. Oke, kita klik pada titik yang ingin kita tentukan. Oke, lalu pindahkan dengan cara mengklik pada tempat yang akan kita tentukan, teman-temannya. Saya mengkliknya pada garis saluran, ujung saluran ini. Oke. Ya. Sudah. Lalu garis lebih ini akan saya potong dengan cara ketik TR, atau kita bisa mengklik icon trim ini ya. Tapi saya akan ketik TR, enter, lalu klik batas garis potong kita, lalu enter, lalu kita pilih garis yang akan kita potong, sisi ini juga dan ini juga, lalu enter. Oke, sudah terpotong. Kita kembali ke sketch manual. Ini merupakan lambang tanaman padi, teman-teman ya, tanda rumput seperti ini. Oke, kita kembali ke lembar kerja. Lalu setelah itu kita bentuk tanaman padinya. Klik saja polyline. Oke. Lalu saya copy dengan cara memblok. Lalu pilih item copy. Ya. Saya klik pada posisi ini, dan posisi ini. Lalu di bagian ini juga, di bagian ini juga, bagian ini. Ya. Sudah, lalu kita escape. Lalu saya delete. Dan setelah itu kita memberikan nama keterangan pada peta kita ya, pada sketch kita, dengan cara klik text, klik pada lembar kerja, lalu klik lagi ya. Terlihat panjang, kita sesuaikan saja. Oke. Kita ketikkan nama keterangannya sawah. Ya. Terlihat kecil ya, kita besarkan dengan cara klik 2 kali, lalu blok huruf ini, lalu klik ukuran. Saya ketik 1.5 ya, enter. Oke. Ya, sudah terlihat membesar tapi belum sesuai ya, jadi saya sesuaikan lagi, klik lagi, lalu blok, saya pindah menjadi angka 2, enter. Ya, sudah cukup teman-temannya. Oke, lalu saya pindahkan dengan cara klik dan copy. Oke. Format tulisan kita masih menggunakan garis saluran irigasi ya. Jadi lambang padi ini saya ingin merubah nama layernya ya, dengan cara letakkan saja kursor kita pada tanda panah, klik menu layer, lalu saya rubah nama layernya menjadi tanaman ya. Oke, ketebalannya saya rubah menjadi 0.09 mm. Lalu warnanya saya rubah menjadi warna hijau. Saya klik OK. Ya, kita pindahkan layer tanaman ya.
Oke, sudah, lalu escape. Lalu nama layer tulisan ini juga saya buat ya. Namanya garis tulis ya. Saya ganti warnanya menjadi warna hitam. Lalu ketebalannya saya rubah menjadi 0,2 mm, lalu klik OK. Ya. Saya hidden. Oke, kita klik nama keterangan ini, teks ini, lalu saya pindahkan ke garis tulis ya. Oke. Lalu kita berikan nama pada titik pengukuran kita ya. Saya copy saja teks yang sudah ada. Oke, saya klik 2 kali, lalu blok. Saya rubah besarnya menjadi 2.2 saja, enter. Lalu ini penamaan titik ukur kita adalah P.0. Oke. Lalu saya pindahkan ya. Kita sesuaikan letaknya ya. Oke. Lalu setelah itu jarak dari P0 ke P1 adalah 25 meter. Jadi saya memilih untuk penamaannya dengan cara kita klikkan saja, lalu kita pilih item copy. Saya nonaktifkan objek snap. Lalu saya klik pada posisi ini. Lalu ketikkan saja 25, enter. Oke. Lalu saya rubah dulu nama titik pengukurannya menjadi titik P1. Lalu setelah itu jarak dari P1 ke P2 adalah 25 meter. Jadi sama juga, saya klik objeknya, lalu saya copy. Saya klik teksnya, lalu saya berikan ukuran 25 ya. Kita escape. Dan ini adalah titik P2. Lalu setelah itu jarak dari P2 ke P3 adalah 17 meter. Jadi saya klik lagi objeknya, lalu saya klik copy, lalu ketik saja 17, enter. Oke, saya ganti nama titik pengukurannya menjadi P3. Oke. Lalu setelah itu kita berikan nama keterangan jarak ya. Kita copy lagi teks ini. Oke. Lalu saya rubah menjadi jarak dari P0 ke P1 tadi 25 meter. Oke, lalu saya ingin mengganti posisinya teman-teman, mengganti posisi tulisan ini menjadi vertikal atau horizontal ya. Ya, saya ganti dengan cara mengklik teksnya, lalu pilih rotate ya. Lalu klik lagi, lalu kita bebas memindahkan ke arah atas atau ke arah bawah ya. Jadi saya pindahkan ke arah atas saja. Saya klik ke arah atas, klik ya. Oke, sudah. Lalu kita sesuaikan ya dengan cara klik, lalu kita move. Oke. Sebenarnya kita bisa menarik garis dengan dimension ya, tapi saya lebih memilih secara manual saja. Lalu klik kembali, di mana jarak dari P1 ke P2 adalah 25 meter. Oke, saya copy teksnya, lalu saya pindahkan ke sini ya. Ya, sudah.
Lalu jarak dari P2 ke P3 adalah 17 meter. Saya kembali mengklik teks ini, lalu saya copy ya. Oke. Saya rubah, saya klik 2 kali, 17 ya. Oke. Ya. Jadi saya perkecil tulisan ini. Saya pilih angka 2 saja, enter. Oke. Ya, sudah teman-teman ya. Jadi kita sudah memberikan keterangan pada jarak pengukuran kita dan nama titik pengukurannya. Ya, jadi selanjutnya kita berikan nama keterangan tambahan. Saya copy lagi teksnya, saya klik. Oke, saya pindah pada posisi ini. Ini merupakan tanah Bapak Murad. Oke. Ya. Dan posisi ini, posisi sebelah kanan juga saya berikan keterangannya. Ini adalah tanah kosong ya. Yang saya maksudkan tanah kosong di sini, tanah yang belum dimanfaatkan ya, baik menjadi lahan kebun atau lahan pertanian atau lahan permukiman ya. Jadi tanah kosong saja karena ini merupakan tanah kafling ya. Jadi saya copy. Oke. Lalu saya berikan batas kaflingnya. Ya. Oke. Jadi kita sudah memberikan nama keterangan tambahan. Setelah itu saya berikan batas sketch kita. Oke. Saya ganti menjadi garis putus-putus saja ya. Lalu saya copy. Ya. Dan posisi ini juga saya copy. Saya nonaktifkan ortonya. Ya, saya berikan saya letakkan garis batas ini tidak bersentuhan dengan garis objek ya. Ya. Oke. Lalu untuk memanjangkan garis yang sudah kita buat, kita cukup mengklik perintah extend ya. Kita bisa klik di sini atau bisa kita ketikkan extend. Tapi saya klik dan saya klik perintah extend. Lalu ini saya objek batas yang akan kita panjangkan garisnya ya. Kita klik lalu enter. Lalu kita sorot pada posisi garis yang akan kita bentuk pemanjangannya dengan mengambil garis terdekat ya. Oke. Lalu enter. Oke, sudah terbentuk ya. Lalu saya berikan nama keterangan garis ini, garis saluran irigasi ini dulu ya. Oke, saya klik teks, lalu saya copy dulu. Oke, ini merupakan saluran irigasi.
Oke, lalu saya sesuaikan ya dengan cara memiringkan dengan rotate. Oke. Ya. Kita sudah memberikan nama garis saluran irigasinya, lalu batas gambar, lalu setelah itu arah mata angin ya. Kita buat secara sederhana saja. Klik pada posisi ini. Saya aktifkan ortho ya. Klik. Ya. Oke, enter. Ya. Lalu saya copy teks yang sudah ada. Saya pindahkan ke arah ini. Klik 2 kali, lalu blok, dan saya mengganti namanya menjadi U arah utara ya. Lalu saya besarkan tampilan teksnya menjadi angka 6. Enter. Oke. Ya. Sudah terbentuk teman-temannya. Sudah hampir mirip dengan hasil sketch manual kita. Lalu berikan tambahan keterangan arah aliran ya. Ini arah aliran yang akan arah alirannya ke arah posisi ini. Enter ya. Lalu rencana arah aliran drainase ini kita buat juga ya. Oke, kita buat di sini saja. Kita bentuk secara sederhana saja teman-teman ya. Oke, ya. Jadi drainase ini akan diarahkan atau dibuang ke saluran irigasi ya. Oke, saluran irigasinya ini belum kita bentuk lebarnya ya. Jadi lebar saluran irigasi ini adalah 70 cm ya. Jadi ketik O, lalu ketik 0.7, lalu kita berikan tambahan keterangan ya. Ini adalah lebar 70 cm. Escape. Lalu kita extend batas gambar kita. Ya, oke. Sudah ya. Oke, sudah. Jadi kita sudah membentuk peta lokasi rencana kerja, perencanaannya. Lalu setelah itu kita membentuk penampang saluran yang akan dibuat ya. Kita bentuk di sebelah kiri saja, kiri gambar ya. Kita klik polyline, lalu saya aktifkan ortho ya. Oke, saya klik pada lembar kerja. Lebar talut itu 25 cm atau 0,25 ya. Ketik saja 0.25. Enter. Lalu tinggi talut 0,50 meter ya, atau ketik 0.5. Enter.
lalu lebar saluran lalu tinggi pondasinya adalah 20 cm atau 0,2 meter ya. Ketik saja 0,2, enter. Lalu lebar 0,25, enter. Lalu tinggi pondasi 0,2, enter. Lalu tinggi talut 0,5, enter. Oke, lalu enter lagi untuk memutuskan garisnya. Oke, sudah. Lalu lebar saluran kita yang akan direncanakan adalah 50 cm. Jadi letakkan kursor pada posisi garis tinggi pondasi ya. Klik saja pada posisi ini. Lalu ketik 0,5, enter. Ya. Lalu putuskan garisnya, enter lagi. Ya, ini lebar saluran kita adalah 50 cm atau 0,5 meter. Lalu kita mirror dengan cara mengklik objek ini, lalu klik perintah mirror, lalu letakkan kursor pada posisi center garis lebar salurannya, lalu klik dan ditarik ke bawah. Klik lagi lalu enter. Oke. Lalu lebar ketebalan lantainya adalah 20 cm. Kita klik pada posisi ini, lalu kita copy ya. Ya. Lalu kita buang garis yang tidak dibutuhkan. Ketik TR, enter, blok, lalu pilih garis yang akan dibuang, lalu enter lagi. Oke. Kita belum membentuk nama layer garis penampangnya ya. Saya berikan nama dulu garis layernya dengan cara seperti biasa ya, new layer. Lalu saya berikan nama garis penampang. Oke. Warnanya saya tetapkan warna hitam dan ketebalan garisnya saya bentuk menjadi 0,3 mm saja, lalu klik OK. Lalu saya blok garis penampang yang sudah dibuat, lalu kita pindahkan ke layer yang sudah kita buat ya, garis penampang. Oke, sudah berubah. Lalu setelah ini kita bentuk garis plesteran ya, garis plesteran dan acian dengan cara saya bentuk secara sederhana saja. Kita klik polyline. Jadi garis plesteran kita atau rencana plesterannya tebal 2 cm. Ketik 0,02, enter. Lalu ikuti lebar talut kita ya, 0,25, enter. Lalu ketebalan plesteran kita lagi 0,02, enter. Lalu tarik ke bawah 0,02, enter. Dan untuk plesteran dindingnya, tambahan plesteran dindingnya kita bentuk 10 cm, 0,1, enter. Lalu satukan dengan garis pasangan kita. Oke, sudah terbentuk. Dan ini saya pindahkan dengan nama layer garis penampang. Jadi fungsi dari layer ini ketika kita print maka akan terlihat tebal tipis garis sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Ya, jadi kita mirror dengan cara mengklik objeknya, lalu klik mirror ya. Letakkan kursor pada lantai pasangan kita, lalu klik dan ditarik ke bawah, klik lagi, enter. Oke. Ya,
setelah ini kita memberikan arsiran penampang saluran kita ya, dengan cara klik pada menu Hitex, lalu klik tanda panah ini dan kita pilih gravel. Ya, ini dia. Lalu klik. Lalu kita klik pada objek yang akan kita arsir ya. Ya, ini dia lah. Akan tetapi arsiran kita bentuk batunya masih terlalu besar teman-teman ya. Kita bisa memperkecil dengan mengklik pada posisi ukuran Hitex-nya, lalu ketikkan 0.4 ya. Jika kurang begitu besar, teman-teman bisa rubah lagi ya, 0.5 juga bisa ya, tapi saya rubah menjadi 0.4 saja, enter, lalu escape. Oke, garis arsiran kita sudah terlihat ya. Lalu saya berikan nama layer pada arsiran ini menjadi garis arsir ya. Ketebalannya saya rubah menjadi 0.09. Lalu saya rubah warnanya menjadi abu ya. Oke, saya hidden dulu. Saya klik arsiran ini, lalu saya pindahkan ke penamaan Hitex yang sudah kita buat ya, garis arsir. Oke, lalu kita escape ya, sudah terbentuk. Lalu kita menarik ukuran dimensi ya, klik pada menu dimension. Oke, karena tadi sudah kita setting dari awal teman-temannya, jadi kita tarik saja ya. Inilah penampakannya ya. Saya berikan dulu nama garis dimensinya ya. Saya berikan ketebalan 0.13 mm saja. Oke, saya pindahkan ke penamaan layer yang sudah dibuat, garis dimensi. Oke, lalu saya copy dimensi yang sudah ada ya, lalu saya sesuaikan letaknya. Oke, dimensi lebar kita sesuaikan. Saya copy lagi. Lalu di bagian dimensi ini saya mirror saja ya. Enter. Ya, kita rubah menjadi garis dimensi ya, nama layernya. Ya, sudah. Setelah itu kita memberikan keterangan pada penampang saluran kita. Kita klik teks, kita klik objek, kita klik lembar kerja, lalu klik lagi. Ya, saya berikan nama plesteran plus acian ya. Oke, ya, terlihat besar sekali. Saya perkecil menjadi 0.05, enter. Terlihat kecil sekali ya, 0.08, enter ya. Oke, sudah sesuai. Jadi ini plesteran plus acian ini dikerjakan dengan panduan 1 dengan campuran 1 semen berbanding 3 pasir ya.
Oke, ya. Lalu garis bantu keterangannya. Oke. Ya, ini saya rubah ke penamaan layernya. Saya berikan nama garis dimensi saja ya. Oke. Setelah itu, nama keterangan ini saya copy lagi ke arah yang saya tentukan. Saya aktifkan hit text-nya ya. Pada bagian ini. Klik 2 kali. Ini saya buat menjadi siaran. Oke, lalu saya sesuaikan tempatnya ya. Siaran ini saya rencanakan 1 semen dengan 2 pasir ya. Garis keterangannya juga disesuaikan. Oke, ya. Setelah itu saya copy lagi untuk penamaan, untuk pemberian keterangan selanjutnya ya. Ini merupakan keterangan nama pasangan batu dengan campuran 1 semen 4 pasir ya. Oke. Ya. Sudah teman-teman ya, sudah terbentuk. Lalu saya berikan tambahan bentuk garis tanah aslinya ya. Saya aktifkan ortho ya. Lalu saya letakkan kursor pada posisi ini. Lalu saya tarik ke arah ini sampai membentuk garis putus-putus seperti ini ya. Oke, lalu kita klik saja. Ya. Ya. Ya, sudah. Ini merupakan garis keterangan tambahannya, merupakan tanah asli ya. Kita berikan tambahan gambar ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Kita berikan nama layer tanah asli ya. Oke, ketebalannya saya rubah menjadi 0,3 mm. Dengan pewarnaannya juga saya ganti ya, menjadi warna merah saja. Oke. Oke. Lalu keterangan tambahannya ini saya ganti penamaannya menjadi garis arsir. Oke, ya. Jadi seperti ini bentuk penampang saluran kita teman-teman ya, penampang rencana yang akan dibentuk di tanah Bapak Murad ini. Jadi kita sudah membentuk lokasi rencana atau site plan dengan dimensi penampang yang sudah ditentukan. Ya, sudah terbentuk ya. Jadi untuk selanjutnya akan dibentuk volume dari dimensi
penampang yang sudah direncanakan ya. Jadi di video saya selanjutnya kita akan belajar bersama untuk membentuk volume pekerjaan yang akan dikerjakan dengan menghitung terlebih dahulu volume satuan pekerjaannya, mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan plesteran, pekerjaan acian, dan pekerjaan siarannya. Dan video ini saya akhiri dulu, dan di video selanjutnya seperti apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi di video saya selanjutnya akan membahas mengenai tata cara perhitungan volume mulai dari pekerjaan tanah, pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan plesteran dan acian, dan pekerjaan siaran dan pekerjaan siarannya ya. Ya, video ini saya akhiri teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan pembelajaran kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.